Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini kita ibadahnya live streaming. Selamat bergabung di live streaming GBI Marina Permai Palangkaraya. Hari ini hari Minggu tanggal 6 April 2020. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mulai untuk masuk dalam hadirat Tuhan terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saya ajak semuanya untuk kita mengangkat pujian bersama-sama. Satu-satunya yang kuandalkan. Haleluya. Haleluya Yesus. Glory. Haleluya. Yang
Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Dalam saat-saat seperti ini Tuhan, kami sedang tidak bisa berkumpul dalam satu tempat, tetapi Engkau memberkati kami Tuhan melalui live streaming ini. Mengalirlah kuasa pengurapan Tuhan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Menjamah setiap yang mendengar, setiap yang menerima video ini Yesus Kristus. Mengalir kuasa pengurapan Tuhan menjamah setiap pribadi dalam nama Yesus. Melepaskan berkat jamahan pengurapan Tuhan bagi setiap kami yang melihat ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan, berkatilah kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Dan mari Tuhan berbicaralah bagi kami Tuhan, agar kami terus diajarkan, agar kami terus Tuhan memiliki semangat baru, kekuatan dan juga keberanian menghadapi situasi-situasi yang genting ini dengan iman dan percaya kami kepada Tuhan. Dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba Bapa dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, dan biarlah pengurapan ini mengalir bagi kami semua yang mendengar ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan mengalir bagi kami. Yang sakit disembuhkan di tempat-Mu, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, dan yang terikat terbelenggu oleh kuasa-kuasa roh jahat dimerdekakan Engkau dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang berkuasa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Baik, puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah live streaming kita yang kedua pada hari Minggu ini, 6 April tahun 2020. Saat ini kita tidak bisa ibadah Minggu, ya, kita masih live streaming dan kita tidak bisa beramai-ramai tentunya dalam satu tempat karena situasi yang sedang mencekam dunia, bahkan yang telah mencekik kehidupan banyak setiap orang di seluruh dunia ini, bahkan di Indonesia yang semakin bertambah-tambah mengalami keadaan yang susah ini. Dan saya mau katakan bahkan ini sudah juga mengalami perekonomian kita yang juga sudah sedikit agak surut sebenarnya. Banyak orang yang mengalami PHK di beberapa pekerjaan-pekerjaan karena tidak sanggup juga untuk membayar tempat sewa saudara, tidak bisa membayar karyawan-karyawannya. Dan di tempat jemaat kita juga sudah mengalami hal itu. Dan tetapi saya mau katakan air mata atau apa saja, saya percaya setelah ini bagi orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan, Tuhan akan mengangkat kembali cara hidup kita saudara, dan Tuhan bahkan akan memberkati. Semoga saudara dan saya tetap setia, dan kita akan diangkat Tuhan di dalam berkat-berkat Tuhan. Berkat-berkat Tuhan ini banyak saudara. Saudara diberikan kekuatan, diberikan semangat, diberikan kesembuhan. Saudara diberkati juga untuk melangkah kembali dalam pekerjaan saudara sehari-hari. Keluarga juga semakin diberkati sebab ada janji Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan menyampaikan dengan tema pada hari ini, yaitu dengan tema menjadi intim dan akrab dengan Tuhan. Menjadi intim dan akrab dengan Tuhan. Pada saat-saat seperti ini, inilah yang saya tangkap dari situasi ini. Ada apa dengan situasi ini?
tetapi semua manusia berjaga-jaga tentang dirinya, keselamatannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang saya tangkap juga pada saat-saat ini, bagi orang-orang percaya, memang tidak ada ketakutan. Seharusnya memang tidak ada ketakutan, tetapi yang ada tetap damai sejahtera. Tetapi sedang mengalami masa-masa sulit seperti ini, banyak orang yang khawatir, banyak juga orang yang takut. Tetapi bagi orang-orang yang percaya pada Yesus, tetaplah bangun imanmu dalam pujian penyembahan, dalam mesbah keluarga. Jangan dilupakan saudara-saudaraku, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Situasi yang saya tangkap pada saat-saat ini adalah supaya saudara dan saya itu benar-benar menjadi akrab, menjadi intim, menjadi dekat dengan Tuhan. Dan saya mau katakan bahwa situasi ini di seluruh dunia, orang sedang banyak saat ini memuji dan menyembah Tuhan. Tiba-tiba mendadak seluruh dunia mengangkat pujian, sungguh-sungguh berseru dan berdoa kepada Tuhan, dan membuat banyak di setiap keluarga yang tidak boleh keluar menjadi membangun mesbah keluarga. Sebenarnya inilah yang diharapkan Tuhan yang sudah berabad-abad ini, bahwa kita membangun hubungan intim dengan Tuhan mulai dari keluarga kita, suami, istri, dan anak-anak, mungkin mertua, menantu, cucu-cucu. Dan saya mau katakan inilah saatnya mulai membangun mesbah keluarga di hadapan Tuhan, mungkin yang sudah terhilang begitu lama. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau sampaikan satu hal, dan saya tidak berbicara tentang virus-virus saudara, tetapi saya mau menyampaikan tentang apa maksud dan rencana Tuhan dalam setiap kejadian. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, menjadi intim dan akrab dengan Tuhan membuat kita lebih karib dengan Tuhan, membuat kita menjadi orang yang bersahabat dekat dengan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita baca dari firman Tuhan, Mazmur 25. Mazmur 25 ayat 12 sampai dengan 14. Mazmur 25 ayat 12 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mereka itu adalah saudara dan saya. Dan oleh sebab itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jangan pernah takut dan gentar dengan situasi yang ada pada saat-saat ini saudaraku. Melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca dari Mazmur 25 ayat 12 sampai dengan 14 ini, ada poin yang sangat penting sekali. Poin penting ini adalah ketika kita tangkap dari ayat firman Tuhan ini, untuk menjadi orang yang Tuhan pilih menjadi sahabat-sahabatnya, menjadi orang yang bergaul karib dengan Tuhan, adalah pertama yang kita tangkap dari ayat firman Tuhan ini. Pertama, saudara dan saya harus menjadi orang yang takut akan Tuhan. Pertama adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah cara hidup orang percaya pada Yesus Kristus Tuhan, dan yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Tentu mengandalkan Tuhan, menaruh harapan saudara dan saya kepada Tuhan. Itulah orang-orang yang diberkati saudara. Itulah orang yang hidup yang takut akan Tuhan. Dan dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak menjadi khawatir, tidak menjadi takut. Ketakutan dan kekhawatiran, takut dan khawatir itu bisa melanda kita semua. Tetapi firman Tuhan meyakinkan kita jangan takut. Itu artinya Tuhan ada beserta kita. Jadi ketakutan, kekhawatiran bagi orang-orang percaya itu akan sirna, karena Tuhan akan menopang hidupnya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan bagaimana dengan orang yang takut akan Tuhan ini saudara? Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang hidupnya menjaga kekudusan, yang menjauh dari segala kejahatan dan dosa-dosa.
Banyak sekarang ini saudaraku yang terkasih, banyak orang hidup dalam pelayanan, banyak orang hidup di dalam suatu organisasi yang bersifat kerohanian. Tetapi saudara tahu bahwa akhir-akhir ini juga banyak orang berbuat dosa seenaknya, saudara. Dan saya mau katakan, orang percaya pada Yesus bukan begitu cara hidupnya. Orang percaya pada Yesus, hidup sederhana sekalipun dia akan lakukan, saudara. Kehidupannya adalah menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, apa poin penting yang kita tangkap dari firman Tuhan ini menjadi orang yang bergaul karib dengan Tuhan? Yang pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua adalah Tuhan menuntun kita di jalannya. Yang kedua adalah Tuhan menuntun kita. Dari firman Tuhan itu kita tahu bahwa siapa orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan menuntun kita di jalannya. Pandangan Tuhan sebagai Bapa yang baik tidak akan pernah beralih dari saudara dan saya. Dia sebagai Bapa yang baik akan menuntun saudara dan saya sebagai anaknya ke jalan yang benar, ke jalan yang betul-betul memiliki damai sejahtera dan keselamatan, perlindungan, pertolongan dari Tuhan. Tuhan Yesus mengarahkan kita ke jalan yang tepat. Saudara yang terkasih, jangan pernah takut, jangan pernah menyesal. Saudara yang terkasih, pandangan Tuhan sebagai Bapa kita di surga, Dia tidak pernah beralih dari saudara dan saya, dan Dia selalu memandang saudara dan saya. Saya mau katakan begini, Dia menuntun saudara ke air yang tenang. Dia adalah Bapa kita, juga dikatakan sebagai Gembala Agung kita. Dia menuntun kita ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Dan Dia juga menuntun kita pada jalan-jalan kebenarannya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya tidak ditimpa malapetaka. Tidak ditimpa malapetaka, tidak ditimpa oleh masalah-masalah sulit yang ada. Dunia boleh mengalami kesulitannya, tetapi setiap orang percaya pasti ada pertolongan, pasti ada berkat, pasti ada perlindungan. Saudara harus mengaminkan ini, karena saudara itu janji firman Tuhan bagi orang-orang percaya, bagi saudara dan saya. Ketiga, saudara, apa poin penting bagi kita yang kita dapatkan berkat ini sebagai orang yang bergaul karib dengan Tuhan? Yang ketiga yang saya catat adalah untuk saya bagikan kepada saudara, akan tetap bahagia. Akan tetap bahagia. Yang ketiga, akan tetap bahagia. Tuhan pelihara kita senantiasa dalam sukacita. Saudara masih ingat? Saya sangat ingat jelas bahwa firman Tuhan mengingatkan kita bersukacitalah senantiasa. Dan bahkan juga di Mazmur dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Saudara, saat ini saudara tidak bisa menginginkan banyak hal. Saudara dan saya hanya menginginkan dijauhkanlah dari segala sakit penyakit, dijauhkanlah dari segala kekurangan. Dan saat ini orang sangat susah sekali, saudara, untuk mencari makan minum bagi beberapa orang. Tetapi saya mau katakan, terpujilah Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong saudara dan juga saya. Dia adalah Bapa yang baik. Dan saya katakan saudara akan diberkati untuk tetap bahagia. Karena orang-orang yang bahagia, orang-orang yang sukacita, dia akan selalu datang mengucap syukur dan berkata terima kasih Tuhan. Dalam masa-masa sulit ini, kami tidak menginginkan hal-hal yang lain. Kami hanya menginginkan Tuhan menyertai kami, Tuhan mendampingi kami. Itulah yang menjadi doa saudara dan saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu sudah menjadi bagian saudara dan saya untuk mendapatkan berkat daripada Tuhan. Apa poin penting yang kita dapat terima sebagai orang-orang yang bergaul karib, berteman akrab dengan Tuhan? Saudara, saya percaya sekali orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan selalu kehidupan saudara, wajahnya selalu akan penuh dengan senyum, penuh sukacita. Tidak mengalami tekanan-tekanan saudara. Saudara kalau mengalami tekanan, saudara tidak akan bisa beraktivitas, saudara tidak akan bisa bekerja. Bahkan saudara mungkin berteman dengan orang-orang satu jemaat, ceritanya hanya ketakutan-ketakutan saja.
Saya mau katakan, ketakutan itu akan terus memenuhi dunia ini. Tetapi bagi orang percaya, yang dipenuhi di dalam hidupnya adalah kemenangan, adalah kelepasan, adalah pertolongan daripada Tuhan. Itu berkat bagi orang-orang yang percaya, akan tetap bahagia. Yang keempat, apa poin yang kita dapat? Berkat dari Tuhan ketika kita bergaul karib dengan Tuhan. Yang keempat yang saya catat bagi kita sekalian adalah anak cucu diberkati Tuhan. Anak cucu diberkati Tuhan. Pak, bagaimana dengan menantu? Tentu itu menantumu juga adalah anakmu, saudara. Anak cucu menantu akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang terkasih, Tuhan tidak pernah melupakan anak-anak dari setiap orang-orang yang percaya. Mau anak kandungmu, mau anak didikmu, semuanya diberkati Tuhan. Generasimu diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah akan melupakan generasi dari generasi setiap engkau. Anak cucu diberkati oleh Tuhan. Dan saya sangat bersyukur bahwa Tuhan memberkati kita semua. Tuhan tidak pernah melupakan dari setiap anak-anak, dari setiap orang-orang percaya. Amin, saudara. Amin, saudara. Amin. Nah, saudara yang terkasih, ada keberuntungan yang menyertai generasi. Ada keberuntungan, ada berkat di situ. Apa poin yang kelima yang kita dapat dari kita bergaul karib dengan Tuhan, saudara? Yang kelima adalah ikatan janji Tuhan dinyatakan. Ikatan janji Tuhan dinyatakan bagi kita. Yaitu apa, saudara? Tuhan meneguhkan perjanjiannya pada setiap orang yang tunduk, taat, dan setia kepada Tuhan Yesus. Tuhan meneguhkan perjanjiannya pada setiap orang-orang percaya yang tunduk, taat, dan setia kepada Tuhan Yesus. Keselamatan, damai sejahtera, dan hidup yang kekal, itulah yang akan menjadi ending dalam hidupmu, saudara. Hidup saudara dan saya sebagai orang beriman pada Tuhan dan firman-Nya, itu yang akan terus menyertai saudara dan saya. Sekali lagi, saudara, apa sebenarnya yang membuat kita kelihatan luar biasa sebagai orang percaya? Adalah keteguhan, tidak mundur, tetap tunduk, taat, dan setia. Itulah hal-hal yang luar biasa. Kalau masalah berkat, masalah kecukupan, itu sudah dijanjikan Tuhan, saudara. Itu akan datang ke rumah saudara. Itu akan datang pada diri saudara. Dan saya percaya orang-orang yang luar biasa itu adalah mulutnya selalu berkata, terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan adakan bagiku. Dan aku bersyukur Tuhan mencukupkan segala sesuatu. Itulah yang membuat kita tidak akan pernah menjadi sombong. Itulah yang membuat kita tidak akan pernah menjadi orang-orang yang tinggi hati, tetapi membuat kita menjadi orang yang murah hati, kaya dalam kebajikan, mempunyai perkataan-perkataan yang tetap membangun saudara-saudaranya, nggak pernah merasa di atas orang lain, saudara. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa kita mau mempunyai ending akhir hidup kita yang baik, saudara. Dan kita mempunyai sejarah iman kita masing-masing yang baik di mata orang, di mata keluarga kita. Walaupun tidak di mata semua orang, tetapi yang paling tahu Tuhan beserta dengan orang-orang yang terdekat dengan kita, tahu bagaimana proses iman kita, perubahan hidup kita, buah-buah hidup kita semenjak kita telah mengikuti Yesus Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagi keluarga-keluarga saat ini, bawalah keluarga-keluarga Bapak Ibu untuk mendekat kepada Tuhan. Adakanlah pujian penyembahan, bacalah firman Tuhan, dan bangunlah pokok-pokok doa. Sebab saudara dan saya dibentuk Tuhan menjadi kubu-kubu doa, bukan hanya bagi orang-orang percaya, tetapi bagi bangsa dan negaramu sendiri, saudara. Bagi bapak-bapak, pesan saya,
Jadilah pemimpin kepada kebenaran dan iman percaya yang baik pada Yesus dalam keluarga. Bagi bapak-bapak, bawa istri, bawa anak-anak, mungkin bawa menantu, bawa cucu-cucu, untuk hidup memuji dan menyembah Tuhan. Saya kasih tahu bahwa ini adalah saat-saat yang dibuat, yang diizinkan Tuhan untuk kita kembali mengingat kemurahan Tuhan. Situasi ini hanya jalan untuk Tuhan mengingatkan kita bahwa dunia ini mungkin sudah mulai banyak melupakan Tuhan. Keluarga-keluarga sudah sibuk masing-masing, sudah mulai tidak membangun hubungan intim. Tetapi saat-saat ini Tuhan mengembalikan, Tuhan mau hatinya menjamah setiap keluarga-keluarga. Bagi ibu-ibu, mama-mama, jadilah penolong bagi suami dan anak-anakmu dalam perjalanan iman mereka kepada Kristus Yesus Tuhan dalam keluarga. Saya percaya anak-anakmu, saudara, akan membahagiakan engkau di dalam rencana Tuhan. Orang yang beriman kebahagiaannya adalah anak-anaknya tidak pernah mundur untuk mengandalkan Tuhan. Bagi pelayan-pelayan Tuhan, jangan gelisah, jangan khawatir. Tetaplah setia pada panggilanmu dan hidup tulus bagi semua orang. Jangan suka berlomba-lomba, saudaraku, seolah-olah menunjukkan iman saudara atau pelayanan saudara. Tetapi tunjukkanlah ketulusan kita bersama-sama bangkit, bersama-sama bersatu, bersama-sama berdoa untuk mendoakan bangsa dan negara kita. Ketika negara kita diberkati, maka saudara dan saya juga pasti diberkati di tempat yang diberkati, berlimpah-limpah madu dan susu. Terpujilah nama Tuhan. Dan bagi anak-anak muda, pesan saya, jaga pergaulanmu dengan orang-orang lain. Saat-saat ini jaga, kuasai dirimu, hai orang-orang muda. Jangan suka boncengan sana sini lagi. Sekali engkau sudah kena penyakit, saudara, sekali engkau sudah kena hal-hal yang tidak baik, masa depanmu sudah hilang. Ya, jaga hatimu tetap kudus, orang-orang muda. Jaga pergaulanmu. Pergaulanmu adalah dengan orang-orang yang betul-betul di dalam Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Jangan lagi suka-suka keluar malam, saudara. Jaga. Dan orang muda yang takut akan Tuhan akan dipakai Tuhan menjadi luar biasa. Dari masa sekarang sampai masa tuamu, Tuhan akan memberkati. Demikian pesan saya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi, bangunlah hubungan yang intim dengan Tuhan. Bangunlah hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dan saya mau katakan, di masa depan ini Tuhan menuntun langkah-langkah. Dalam masa sulit ini Tuhan sudah menyediakan jalan-jalan yang baik itu bagi dirimu. Hanya bagi orang-orang yang percaya pada Yesus ada jalan kebenaran, ada jalan keselamatan, ada kebahagiaan, ada kesejahteraan, ada sukacita. Sehingga dari mulut kita selalu berkata, terpujilah Engkau Yesus yang menyelamatkanku dari masa-masa sulit, yang memberkatiku keluar dari masa-masa sulit, yang menyembuhkanku dari sakit penyakit dan kelemahanku. Dan terpujilah nama Tuhan. Dari mulut kita akan selalu berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang menyelamatkan. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Dan saya mau ajak kita angkat pujian kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, pelayananmu, pendidikanmu. Diberkatilah keluarga rumah tanggamu. Diberkati orang tuamu. Dan diberkati pendidikan. Dan diberkatilah makanan, minuman, keuangan, serta kesehatan jasmani. Tuhan cukupkan segala sesuatunya untuk makan minummu. Dan diberkati engkau dijauhkan dari segala mara, bahaya, maut, dan celaka. Dijauhkan engkau dari segala sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh dalam nama Yesus. Oleh kuasa darah anak domba Allah, kita diberkati tetap untuk sehat dan kuat. Dan diberkati setiap kali engkau melangkah. Hikmat Tuhan akan menyertai engkau. Roh Kudus akan menyertai engkau. Dan keselamatan, kebaikan, kesejahteraan daripada Tuhan terus akan menyertai engkau. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang kami panggil di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.